Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prajana Putra Indra Mardika, NIM 18044111127. Akan menjelaskan tentang informasi geografi untuk memenuhi tugas mata kuliah SIK Argis. Saya dari Fakultas Teknik Informatika, Universitas Soekarno-Hatta, kelas 6 GAP 1 SIK. Informasi geografi. Informasi geografis merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Geografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya atau manusia maupun hewan dan tumbuhan. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alaminya, tidak hanya di tempat benda-benda. Penggolongan dan jenis macam informasi geografi. Data spasial atau keruangan merupakan data yang merepresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. Contohnya antara lain adalah letak suatu wilayah, posisi sumber minyak bumi, dan sebagainya. Ada beberapa format dalam data spasial. Yang pertama adalah format titik, seperti koordinat tunggal, tanpa panjang, tanpa luasan, atau format garis, yaitu koordinat titik awal dan akhir mempunyai panjang tanpa luasan. Format poligon, seperti cirinya koordinat dengan titik awal dan akhir sama, mempunyai panjang perimeter dan luasan. Format permukaan, area dengan koordinat vertikal, area dengan ketinggian. Seperti contohnya format titik adalah lokasi kecelakaan ataupun letak pohon. Format garis contohnya adalah jalan, sungai, utility. Format poligon contohnya adalah tanah persil atau bangunan. Format permukaan contohnya adalah peta slope atau bangunan bertingkat. Yang kedua ada data atribut, merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek dengan suatu fenomena permukaan bumi dengan kata-kata, angka, ataupun tabel, jenis penduduk, jenis tanah, dan sebagainya. Data atribut dapat juga berupa data kualitatif, yaitu berupa angka atau statistik. Contohnya jumlah penduduk, data kualitatif atau kualitas atau mutu. Seperti contohnya pada tabel berikut, ada beberapa nama kabupaten, ada jumlah penduduk laki-laki, ada penduduk perempuan, dan ada total jumlah penduduk, jumlah RT, dan luas wilayah. Next, secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek utama, yaitu aspek sosial. Geografi fisik mempelajari tentang bentang lahan atau landscape, yaitu bagian ruang yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Perhatian utama lapisan hidup atau life layer dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan lain sebagainya. Ada meteorologi dan klimatologi, oceanografi, hidrologi dan hidrografi, geologi, geomorfologi, ilmu tanah dan geografi tanah. Ada juga biologi dan biogeografi. Informasi mengenai geografi fisik. A. Meteorologi dan klimatologi. Meteorologi dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala dan cuaca iklim di atmosfer. Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer atau troposfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran penjelasan singkat iklim
Mengapa berbeda keterkaitannya dengan aktivitas manusia? Atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu troposfer, lapisan paling bawah dari lapisan utama, yaitu stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oceanografi adalah ilmu yang pengetahuan yang dan studi eksplorasi mengenai lautan serta aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek-aspek tersebut seperti sedimen, batuan, dan membentuk dasar laut, interaksi antara laut dan atmosfer, pergerakan air laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut, baik tenaga yang berasal dari dalam maupun dari luar. Hidrologi dan hidrografi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrologi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Ada juga geologi dan geomorfologi. Geologi menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Menurut Holmes, geologi merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang evolusi bumi secara menyeluruh beserta 4 penghuninya sejak awal pembentukannya hingga sekarang, dan dapat dikenali dalam batuan. Subjek dan terapan geologi dan geomorfologi adalah dibagi menjadi dua berdasarkan subjeknya, antara lain proses geologi, geologi fisik, dan geologi tektonik, material kulit bumi, kristalografi, mineralogi, petrologi, dan sedimentologi. Bentuk dan struktur bumi, geologi struktur, sejarah bumi atau yang disebut geologi sejarah, stratigrafi, paleontologi, sifat fisik bumi atau geofisika, distribusi unsur kimia, geokimia. Berdasarkan terapannya terdiri atas geologi ekonomi, geologi tambang, geologi minyak, agrogeologi, dan hidrologi, geologi teknik, dan geologi tata lingkungan. Ada juga ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah seperti sifat genesis, penyebaran, dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Dalam pembahasan ilmu tanah terdapat tanah potensial yang masih memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau kegiatan yang dapat menambah nilai ekonomisnya. Selain itu, terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang telah kehilangan bahan mineral, kimiawi, ataupun mikroorganisme tanah, sehingga tanah tersebut menjadi tidak subur. Biologi dan biogeologi. Biogeografi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dan dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, membatasi atau menentukan pola penyebaran jarak. Biogeografi merupakan cabang ilmu geografi yang menekankan pada organisme dalam kaitannya dengan studi dan deskripsi perbedaan dan tagihan fenomena di bumi, mencakup semua yang mengubah dan atau mempengaruhi permukaan bumi, termasuk sifat-sifat fisik, iklim, dan hasil-hasil yang bersifat hidup atau tidak. Geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya.